How about dying with a little dignity? Berlatar belakang di sebuah organisasi rahasia pembunuh bayaran, diperlihatkan puluhan anak kecil yang dilatih menjadi seorang asasin handal yang nantinya mereka semua akan dipersiapkan untuk menjadi mesin pembunuh di organisasi tersebut. Sejak berada di sana, anak-anak tersebut tidak memiliki sebuah nama ataupun identitas diri, dan hanya sebuah tanda barcode di bagian belakang kepala mereka sebagai pembeda satu dengan yang lainnya. Scene pun berganti di salah satu perumahan yang terletak di London. Seorang laki-laki yang merupakan seorang agen Interpol Inggris kembali ke rumahnya setelah bekerja, dikejutkan dengan keberadaan Maya di dalam rumahnya, serta seorang pembunuh bayaran yang menodongkan pistol ke arahnya. Fuck. It's not there. You have a nice family. They're fine. Alive. Tujuan dari seorang pembunuh bayaran itu yang merupakan salah satu dari puluhan anak yang dulunya dipaksa menjadi seorang asasin oleh sebuah organisasi di awal film adalah untuk mengajaknya mengobrol akan suatu peristiwa yang dulu pernah terjadi di antara mereka berdua. Agen 47 atau bisa kita panggil dengan nama Scott mengatakan kepada Mike Waiter kalau saat ini dia bisa membunuhnya kapan saja jika Mike berani untuk melakukan sebuah tindakan yang mencurigakan. Namun karena Scott hanya ingin menjelaskan kepada Mike tentang dia yang saat ini menjadi buronan seluruh dunia akibat dijebak oleh organisasinya sendiri, meminta Mike untuk duduk mendengarkan bagaimana awal mula kejadian ini bisa terjadi dari 3 bulan sebelumnya ketika Scott ditugaskan untuk membumi hanguskan sebuah organisasi kejahatan yang berada di negara Nigeria. How you answer it will determine how this night ends. The man you've been chasing is a killer, a ghost. Rumor has it that he works for a group known only as the... Dengan kemampuannya Scott latih semenjak kecil, cukup mudah bagi dirinya membunuh pimpinan organisasi tersebut dengan cara yang elegan, yaitu dengan memanfaatkan seorang laki-laki yang menjadi buronan mereka karena telah berani berkhianat kepada organisasi. Laki-laki itu diseret, dibawa masuk ke dalam, lalu dipotong tangannya untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut. You shouldn't have stolen from me, brother. Now you must pay. What happened to his voice? Akan tetapi, tak lama kemudian, Ovi menyadari kalau suara sang pengkhianat berubah karena di dalam tenggorokannya berisikan sebuah bom yang sebelumnya dimasukkan oleh Scott. Swallow what? Setelah kejadian tersebut, Mike beserta Jenkins berada di markas polisi federal Nigeria untuk sekedar mencari informasi tentang terbunuhnya Ovi beserta dengan beberapa anak buahnya. Awalnya sang kepala polisi menolak kehadiran Interpol Inggris di sana karena sang kepala polisi menyadari dengan kemampuan para polisi yang ada di Nigeria yang pasti bisa menangkap orang tersebut tanpa adanya campur tangan dari pihak Interpol. Namun Mike pun berusaha menjelaskan kepadanya kalau orang yang membunuh Ovi itu bukanlah hanya sekedar seorang pembunuh bayaran biasa, melainkan seorang hantu yang selama 3 tahun ini Mike telah berusaha mencari di mana keberadaannya, dan orang itu jugalah yang bertanggung jawab atas lebih dari 100 nyawa yang tewas dari berbagai negara. This is Ovi. Are you beginning to get the picture? Scene pun berpindah di negara Rusia, tepatnya di kota Saint Petersburg. Scott kini telah berada di salah satu hotel mewah di sana untuk menjalankan sebuah misi dari organisasinya. Meskipun hotel tersebut hanyalah sebagai tempat persinggahan sementara Scott tinggal, akan tetapi seperti biasa, dia telah menyiapkan berbagai jenis jebakan yang nantinya bisa Scott gunakan untuk melarikan diri dari hotel itu bila ada suatu peristiwa di luar rencananya. Tak lama setelah itu, Scott pun membuka laptopnya untuk sekedar mendapatkan informasi dari organisasinya kalau uang hasil misinya di Afrika telah masuk ke dalam rekeningnya, dan mengenai misi selanjutnya untuk membunuh sang presiden Rusia bernama Belikov telah dimajukan atas permintaan klien mereka. Diana, sang pihak ketiga yang menjadi perantara Scott dan klien mereka, mengatakan kalau klien mereka menginginkan pembunuhan tersebut dilakukan di tempat umum sebagai penegasan kekuasaan saja, meskipun Scott agak merasa aneh sebab tidak biasanya dia menerima perintah perubahan seperti ini sebelumnya.
Scott pun lalu hanya bisa menuruti permintaan Diana tanpa banyak berkata dan akan menyelesaikan misi ini tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Keesokan harinya di gedung komisioner KPU, Michael Belikov terlihat sedang akan memberikan syarat-syarat tambahan di sana atas pencalonannya kembali menjadi seorang presiden. Terlihat juga para pendukungnya berteriak mengelulukan namanya, berharap Belikov kembali terpilih menjadi presiden mereka. Para wartawan pun juga terlihat sedang bertanya kepada Belikov tentang beberapa hal, namun belum juga Belikov menjawab, sebuah tembakan jarak jauh dari Scott tepat mengenai kepalanya. Setelah menyelesaikan misinya, Scott ini berada di stasiun kereta api Saint Petersburg untuk melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi ketika dia sedang mengantri tiket, Scott mendapatkan sebuah pesan yang memintanya untuk segera menghubungi kantor kalau telah ada seorang saksi yang berhasil mengidentifikasi wajah Scott. Diana mengatakan, kalau narasumbernya sangat terpercaya, dan saat ini Interpol sedang mengatur penjemputannya. Wanita tersebut bernama Nika Boronina, dan saat ini dia sedang berada di dekat alun-alun Saint Isaac. Segera setelah itu, Scott pun berhasil menemukan di mana keberadaan dari Nika. Namun ketika dia akan mencoba menembaknya, Scott melihat kalau pandangan mata dari Nika tak menunjukkan kalau dia mengenal Scott. Yang tak lama kemudian, sebuah tembakan senapan jarak jauh dari agen yang sama dengan Scott hampir mengenai dirinya. Sementara itu di Bandara Pulkovo, Saint Petersburg, Mike dan Jenkins telah sampai di sana setelah mereka mendapatkan kabar tentang penembakan Presiden Rusia menggunakan senapan dari jarak 4 km. Mike yang selama ini mencoba mengumpulkan berbagai informasi tentang si hantu sebenarnya agak dibuat curiga dengan apa yang dilakukan oleh si hantu. Karena baru kali ini si hantu meleset mengenai targetnya sehingga menyebabkan sang presiden masih hidup sampai sekarang. Apalagi setelah melihat rekaman video di saat kejadian, itu terlihat sangat aneh untuk sebuah tembakan yang meleset. Mike lalu mendapatkan sebuah telepon dari Interpol untuk mengabarinya sebuah berita yang baik kalau penembak sang presiden telah ditemukan. Saat ini dia menginap di Grand Hotel dan staf hotel bisa mengetahui hal tersebut dari foto yang ditunjukkan kepadanya. Sebenarnya, Mike agak curiga mendengar hal tersebut karena selama 3 tahun mencari informasi tentang si hantu, dia tidak bisa mendapatkan gambaran yang jelas dari si hantu. Akan tetapi dia tidak peduli dengan hal tersebut karena yang terpenting saat ini Mike akhirnya bisa mengetahui wajah dari orang yang selama 3 tahun belakangan ini dia buru. Di hotel tempat Scott menginap, dia mengatakan kepada Diana kalau Nika bukanlah saksinya karena Scott bisa melihat jelas dari pandangan matanya kalau Nika tidak mengenal dirinya. Selain hal tersebut, Diana juga memberikan informasi kepada Scott kalau pembayaran atas misinya membunuh sang presiden telah ditangguhkan karena presiden sampai sekarang belum terbunuh. Scott jelas tidak percaya dengan hal tersebut karena dia sendiri melihat kalau Belikov terkena peluru tepat di rongga hidungnya. Akan tetapi setelah melihat langsung sebuah berita tentang sang presiden yang memang benar masih hidup, membuat Scott sangat marah yang bahkan akan mencari dan membunuh Diana bila dia terbukti menjebaknya. Order the hit on Belikov. If you set me up, I will find you. Mike ini telah sampai di luar hotel tempat Scott menginap dan bertemu dengan Kapten Gunayev selaku penanggung jawab operasi penangkapan percobaan sang pembunuh presiden. Gunayev lalu sempat meminta Mike untuk duduk di dalam mobil pengintai sambil melihat para bawahannya menyergap tersangka di dalam hotel. Namun Mike menolaknya karena merasa kedudukannya sebagai Interpol Internasional lebih tinggi dari dirinya dan dialah yang lebih pantas bertanggung jawab atas operasi ini. Akan tetapi kedatangan Yuri Marklov, sang kepala pimpinan FSB Rusia, membuat Mike tidak mampu mengendalikan situasi di sana. Lantaran Yuri tidak peduli dengan kehadiran Mike di tempat tersebut meskipun dia mendapatkan perintah langsung dari Interpol. Scott lalu mendapatkan telepon dari Diana yang mengabarinya kalau kliennya telah memberikan perintah untuk membunuh Belikov adalah Belikov sendiri. Dan saat ini, Scott berada dalam bahaya karena para agen khusus kepolisian Rusia sedang berusaha untuk menangkapnya di dalam hotel. 47, it's Diana. The client was Belikov. Your location has been compromised.
Dengan jebakan yang sebelumnya sudah dipasang oleh Scott, dia berhasil keluar dari kamarnya menuju lorong hotel untuk mengambil senjata-senjata yang sudah dia sembunyikan di dalam penyimpanan es hotel, agar dia bisa melumpuhkan semua agen kepolisian yang saat ini sedang memburunya. Stay here, cover the elevator. Call me on my cell and tell me where it stops. Что происходит? Melihat kalau para agen kepolisian Rusia telah tewas semua di dalam lift, Jenkins lalu mengabari Mac kalau buronan mereka saat ini berada di lantai 3 karena pasti dia telah membuka paksa pintu lift dari dalam. Mendengar hal tersebut, Mac pun segera menuju ke lantai 3 yang kemudian menodongkan pistolnya kepada Scott agar Scott berhenti lari dari pelariannya. Namun, karena adanya seorang petugas kebersihan hotel yang tak sengaja berada di tengah-tengah mereka berdua, membuat Scott mempunyai kesempatan untuk kabur dari hotel tersebut. Mike dan Jenkins lalu masuk ke dalam kamar tempat Scott menginap dan hanya melihat kamar tersebut dalam keadaan yang sangat berantakan. Mereka berdua sebenarnya ingin mencari beberapa petunjuk di dalam kamar tersebut, akan tetapi salah satu ahli forensik di sana malah dengan sengaja menyentuh laptop milik Scott yang menyala hingga menyebabkan laptop tersebut rusak akibat perintah penghancuran otomatis dari virus yang ada di dalam laptop tersebut. No, wait, don't touch that! Where do you get your fucking license? You've just I need the room, Captain. Namun meskipun begitu, untung saja Mac dan Jenkins masih bisa mendapatkan petunjuk dari koper yang ditinggalkan Scott di dalam kamar hotel tersebut. Where does he get all this stuff? I've been looking for you, Inspector. Tak berselang lama, Yurim pun masuk ke dalam sana. Ia lalu meminta Mike untuk tidak ikut campur dengan urusan yang ada di dalam negara ini karena menurut pasal 1764 ayat 3 dari Piagam Uni Eropa, seluruh masalah hubungan luar negeri yang terkait dengan intelijen akan menjadi wewenang negara tempat kejadian. Mike pun paham akan hal tersebut. Namun yang membuat Mike curiga itu adalah adanya dua kesalahan terhadap foto yang dia bawa terhadap kasus percobaan pembunuhan sang presiden Rusia. Pertama, Mike menemukan kalau foto ini seperti sudah direkayasa sebelumnya karena ukuran versi lebarnya telah rusak dan seseorang dengan sengaja telah memasukkan warga sipil untuk menutupi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan yang kedua, pembunuh beheran yang selama ini dia buru tidak pernah meleset dalam menembak. My boy doesn't miss. Setelah berhasil kabur dari hotel tersebut, Scott segera menuju ke tempat keberadaan Nika setelah dirinya berhasil mencuri setelan jas di sebuah toko baju. Scott lalu masuk ke dalam hotel tempat Nika menginap dengan membawa sebuah buket bunga yang seolah-olah dikirimkan oleh Belikov agar Nika mau membukakan pintu hotel, yang lalu segera menodongkan pistolnya agar Nika mau mengikuti kemana Scott membawanya pergi. Mr. Belikov sent me. Make it coming with me. I can't see me. I can't see me. Sesampainya mereka berdua di sebuah tempat, Scott mulai bertanya banyak hal kepada Nika. Salah satunya menanyakan tentang kejadian hari ini di jalan, apakah sebelumnya mereka berdua pernah bertemu dan kenapa bisa dia berada di tempat tersebut. Nika pun mengatakan kalau keberadaannya di sana hanya karena pacarnya yang menyuruhnya menemui sopirnya dan pacarnya itu merupakan Michael Belikov. Hanya mendapatkan informasi tersebut sebenarnya cukup bagi Scott untuk membunuh Nika. Namun karena Nika tiba-tiba mengatakan kalau Belikov mempunyai saudara kembar yang kemiripannya wajahnya hampir 100%, setidaknya membuat Scott mempunyai titik terang tentang kenapa Belikov masih hidup sampai sekarang. Dan menduga kalau orang yang dia tembak tersebut memang benar Belikov, namun orang yang muncul di pemberitaan adalah saudara kembarnya yang sebelumnya telah menghubungi Diana untuk menyewa seorang asasin demi membunuh saudara kembarnya. Nika pun menambahkan kalau Andrei Belikov mempunyai bisnis gelap yang banyak di Rusia, dari perbudakan wanita, narkoba, hingga senjata. Bisnis-bisnis ilegalnya tersebut sebenarnya sudah terendus lama oleh CIA maupun FSB, akan tetapi dengan kuasanya di negara Rusia, Michael selalu melindunginya. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, Scott lalu ingin sekali membunuh Nika agar tidak ada saksi yang mengetahui dirinya, akan tetapi tiba-tiba dia teringat kembali tentang masa lalunya setelah Scott melihat sebuah tato naga yang berada di pipi Nika.
Scott pun tidak jadi untuk membunuh Nika, lantaran dia melihat adanya kesamaan antara dirinya maupun Nika. Jadi untuk sementara, dia akan memanfaatkan keberadaan Nika yang bersamanya karena pasti Belikov akan berusaha untuk mencari di mana keberadaan dari Nika. Sementara itu, di kantor kepolisian Saint Petersburg, Mac lalu bertemu empat mata dengan Gunayev agar dia bisa mendapatkan informasi tentang seluruh area yang sudah dijaga oleh pihak keamanan. Gunayev mengatakan, kalau semua jalanan yang menuju keluar dari kota ini sudah dijaga oleh para polisi, serta bandara internasional menuju luar negara ini pun sudah ditutup untuk mencegah si pembunuh presiden kabur dari kota Saint Petersburg, dan yang tersisa hanyalah jalur kereta lokal yang hanya menuju ibu kota. Mengetahui hal tersebut, Mac pun lalu bergegas menuju ke stasiun bawah tanah Saint Petersburg sebab dia mengetahui kemana tujuan berikutnya dari si hantu. Karena selama 3 tahun sudah dia mengamati pergerakan buruannya, Mac jelas tahu dengan apa yang akan dilakukan Scott selanjutnya. Scott yang kini berada di stasiun kereta bersama dengan Nika sebenarnya berniat untuk pergi meninggalkan kota itu. Akan tetapi melihat Jenkins dan juga seorang agen yang sama dengan dirinya berada di sana, Scott pun malah mempunyai rencana lainnya yang dengan akan mengelabui semua orang yang sedang mengincarnya dengan sebuah rencana yang telah dia rencanakan. Trust me, this is where I'll be. Got him, boss. Assassin itu pun terpancing dengan penyamaran yang dilakukan oleh Scott. Begitu juga dengan Mac dan Jenkins yang mengawasi area stasiun tersebut. Mac pun lalu membuntuti kemana Jenkins pergi dari belakang. Namun melihat keberadaan Yuri yang juga berada di dalam stasiun tersebut, membuat Mac harus mempunyai rencana cadangan lainnya agar rencananya dalam menangkap buruannya tidak ada gangguan. Sang agen 13 terus membuntuti kemana Scott pergi. Hingga akhirnya Scott tiba-tiba muncul dari belakang dengan terus menembakinya dan bertanya tentang apa tujuan dari orang yang ingin menghabisinya. Namun belum juga Scott mendapatkan jawaban tersebut, sebuah bayangan manusia terlihat berlari menjauh dari tempat Scott berada. Why is there a hit on me? Stay here. Scott pun kini berada di dalam gerbong kereta yang terbengkalai, dan di dalam sana ternyata telah ada beberapa assassin yang juga sedang mengincarnya demi tugas dari klien mereka. Dengan menjunjung tinggi asas harga diri di keagensian, Scott pun lalu mengajak mereka bertiga untuk saling membunuh tanpa menggunakan senjata api. Jadi jika masih ada yang hidup di antara mereka berempat, hidupnya penuh dengan kebanggaan. How about dying with a little dignity? Setelah berhasil membunuh ketiga assassin tersebut, Scott lalu menembak mati agen 13 yang nampaknya enggan untuk berbicara apa-apa dengannya. Di tempat itu juga, ternyata Nika pun juga berada di sana bersembunyi karena Nika tidak tahu harus kemana untuk bersembunyi. Tiba-tiba Jenkins juga berada di tempat tersebut. Namun dengan sigap, Scott berhasil melumpuhkannya bersamaan dengan Mac yang juga telah sampai di tempat tersebut. The one who's been tracking me. Mac lalu meminta Scott untuk membawanya saja sebagai sandera kalau dia ingin keluar dari kota ini, dibandingkan dia harus membawa Jenkins yang bahkan belum tahu wajah dia sesungguhnya. Namun nampaknya Scott tidak terlalu peduli dengan perkataan Mac yang lalu menembak perut Mac agar Scott bisa membunuh Mac dengan leluasa. Scott pun lalu mendekati Mac dan berniat untuk menembak kepala Mac, akan tetapi Nika mencoba memohon kepada Scott untuk tidak perlu membunuh lagi di tempat tersebut. Stop. She saved your life. Meskipun Mac telah menggunakan rompi anti peluru, akan tetapi tembakan dari Scott melukai tulang rusuknya hingga menyebabkan memar di tubuhnya. Mac sangat penasaran karena kenapa Yuri terlihat begitu sangat tenang menghadapi situasi ini meskipun assassin yang mereka buru telah berhasil kabur dari mereka. Yuri pun mengatakan kalau seharusnya mereka semua tidak perlu khawatir lagi karena sang pembunuh bayaran tersebut sudah mati meskipun mayat tersebut bukanlah tubuh dari assassin yang mereka cari. Lebih baik saat ini Mac beserta dengan bawahannya kembali saja ke negara mereka dan dia berjanji akan memberikan
laporan yang dengan akan memuji Interpol atas bantuan yang diberikan dari dirinya. Mungkin bagi Yuri, itu adalah sebuah masalah yang sepele bagi dirinya. Namun tidak dengan Mike yang tetap bersikeras akan berada di negara ini demi mencari keberadaan assassin yang selama 3 tahun ini dia cari. Hobo. Scott dan Nika kini telah berada di suatu tempat untuk melanjutkan perjalanan mereka berdua. Sebelum berangkat, Scott sebenarnya ingin meninggalkan Nika di tempat ini atau membiarkannya mati begitu saja, dan Nika yang melihat hal tersebut mengatakan kepada Scott kalau dia ingin membunuhnya, lakukanlah sekarang juga, karena dirinya tidak mempunyai alasan lagi untuk mencegah Scott membunuhnya. Nika lalu sedikit menjelaskan tentang masa lalunya, yang dulunya merupakan pelacur rendahan yang telah dibeli oleh Belikov seharga $300 Amerika. Dia diperlakukan secara biadab oleh Belikov dan hanya bisa menangis menerima semua perlakuan yang Belikov berikan kepadanya. Nika bingung dengan sikap Scott kepadanya. Karena sudah tidak mau membunuhnya, dia pun juga tidak mau tidur dengannya dan begitu sangat kesal. Karena untuk pertama kalinya, dia malah diabaikan oleh laki-laki. Scott pun hanya diam mendengar hal tersebut, yang lalu hanya meminta Nika untuk tidak berbuat bodoh lagi seperti ketika dia berada di dalam stasiun. Di kantor FSB St. Petersburg, Yuri lalu menghubungi seseorang melalui saluran aman agar sambungan teleponnya tidak bisa disadap oleh orang. Orang yang berada di dalam sambungan telepon tersebut nampaknya sangat marah kepada Yuri karena kenapa dia bisa kehilangan orang itu lagi di stasiun. Dia lalu meminta Yuri untuk segera mencari di mana keberadaan dari orang itu bersama dengan pelacur tersebut, tak peduli bagaimanapun caranya. Yuri mengira kalau obrolan dia dengan orang itu baik-baik saja, namun ternyata Mike telah memasang sebuah penyadap di keras jasnya ketika mereka berdua bertemu menggunakan peralatan canggih milik Scott yang tertinggal di kamar hotel. Jenkins mengatakan kalau tindakan mereka berdua ini bisa saja menyebabkan mereka menjadi penghuni tahanan di Siberia bila sampai ketahuan, apalagi setelah mendengar kalau orang yang berada di dalam saluran tersebut adalah Belikov. Shit. Hate that thing. Mereka berdua hampir saja ketahuan oleh anak buah Yuri yang mencurigai keberadaan Mike di sana, namun untung saja Mike bisa mengendalikan hal tersebut sehingga para anak buah Yuri tidak curiga dengan dirinya. Sementara itu, jauh di Moskow dengan bantuan Nika, Scott bertemu dengan rekanan lamanya yang bernama Smith untuk bertanya dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Melalui sambungan telepon, Smith pun mulai menjelaskan kalau menurut kabar angin yang dia dengar, atasannya telah dengan sengaja melemparkan dia masuk ke dalam sarang serigala karena disebabkan oleh langkah politik Belikov yang mulai melemah atas penolakannya bekerja sama dengan kaum garis keras, hingga membuat banyak orang kecewa dengan Belikov. Jadi orang-orang itu memerintahkan Belikov dibunuh serta diganti dengan orang lain, dan di luar orang-orang itu hanya dia dan wanita ini saja yang tahu jika Belikov punya saudara kembar. Scott lalu meminta Smith untuk membuka amplop yang dibawa oleh Nika yang berisikan foto-foto Andrei Belikov, saudara kembar Michael Belikov, dan menurut kabar yang Scott dengar, Smith ingin sekali menyingkirkannya. Scott lalu mengajukan sebuah tawaran kepada Smith kalau dia akan membunuh Belikov bila Smith mau bekerja sama dengannya. Dan sebuah amplop tambahan pun diberikan lagi kepada Smith yang berisikan sesuatu yang sangat penting dan juga rahasia. Mungkin sesuatu itu adalah sebuah penawaran besar dari Scott kepada Smith karena Scott berharap dia tidak ditangkap oleh CIA ataupun Interpol ketika membawa dokumen tersebut. Smith pun lalu menyetujui permintaan Scott yang kemudian memberikan Scott sebuah lokasi pertemuan Andrei Belikov dengan pedagang senjata dari Jerman bernama Price di Istanbul dalam 2 hari lagi. Mereka berdua belum pernah bertemu, jadi menyamarlah sebagai Price agar dia bisa mendapatkan peluang menuju tujuannya. Sementara itu di markas Interpol di London, Mike dan Jenkins telah berada di sana untuk mencetak sketsa wajah Scott agar mereka bisa menyebarkan wajah Scott ke seluruh Interpol Eropa dan juga tiap stasiun, bandara ataupun juga perbatasan agar gerak dari Scott terbatas. Jenkins lalu menunjukkan kepada Mike sebuah foto keberadaan Belikov dalam 12 bulan ini. Ini merupakan foto Belikov ketika dia sedang pidato di London, dan ini merupakan foto dari jamuan makan siang politis di Georgia yang tak sengaja dipotret oleh seseorang menggunakan ponselnya, dan kesamaan dari kedua foto tersebut adalah sama-sama foto di tanggal 7 Mei. Mengetahui hal tersebut jelas membuat mereka berdua berpikir kalau Belikov mempunyai kembaran karena tak mungkin Belikov hadir di dua tempat yang berbeda secara bersamaan. Scott dan Nika pun kini telah berada di Istanbul untuk menemui Price di sebuah restoran mewah yang berada di pusat kota Istanbul pada jam 8 malam. Namun sebelum Scott bertemu dengan Price, dia lebih dulu menuju ke restoran yang akan didatangi oleh Price, memastikan kalau Price malam ini akan berada di restoran ini sekaligus menyiapkan segala perlengkapannya untuk membawa Price ke suatu tempat. Singkat cerita, malam harinya, Scott dan Nika telah berada di sebuah restoran tempat Price makan malam, dan dengan segala keahliannya dalam membunuh, Scott pun mulai melancarkan serangannya dengan memasukkan sesuatu ke dalam minuman yang akan diminum oleh Price ketika seorang pelayan restoran berjalan melewati Scott.
Setelah meminum minuman tersebut, Price pun merasa sangat mual hingga para bawahannya lalu membawa Price ke dalam toilet. Melihat hal tersebut, Scott pun lalu menuju ke dalam toilet untuk mengambil sebuah pistol yang sebelumnya diletakkan oleh Scott di dalam sana, dan tak lama setelah itu Thank you for the introduction to Udre Belikov. Little help, please. Scott kini berada di suatu tempat sendirian setelah meninggalkan Nika di hotel yang sangat berusaha membujuknya untuk kuda-kudaan di dalam kamar. Di tempat tersebut, Scott bertemu dengan Andrei Belikov untuk berbicara bisnis senjata dengan dirinya setelah dia berhasil menyamar sebagai Price. Andrei Belikov sebenarnya tidak terlalu curiga dengan Scott sebelum akhirnya seorang anak buahnya mengatakan kepada Udre kalau laki-laki yang ada di hadapannya itu bukanlah Price. Mengetahui hal tersebut, Andrei pun mencoba masih mempercayai laki-laki di hadapannya itu adalah pembeli senjatanya agar dia bisa mempunyai kesempatan untuk menembak Scott dari sana. Namun sebagai seorang pembunuh bayaran yang sedari kecil dilatih oleh agensi, Scott pun juga menyadari kalau Andrei seperti telah menyiapkan sebuah rencana untuk membunuhnya. Setelah berhasil membunuh Andrei, Scott pun melanjutkan perjalanannya menuju ke perbatasan Rusia yang berada di Turki untuk menuju ke sebuah stasiun kereta. Selama perjalanan mereka berdua, Nika mencoba mencarikan suasana yang selama ini menurutnya sangat tegang. Dia berusaha untuk mengajak Scott bercanda, meskipun Scott terlihat tidak peduli akan hal tersebut, tetapi setidaknya hal tersebut membuat Nika sangat senang. Mike pun lalu membuka-buka isi di dalam koper milik Scott yang dikirimkan oleh Kapten Gunayev kepada mereka dari Hotel St. Petersburg. Di dalam koper tersebut memang tidak berisikan sesuatu informasi yang bisa menjadi petunjuk dirinya, namun sebuah salib yang seperti kunci cukup membuat Mike menghernyitkan dahinya karena ternyata sang asasin yang selama ini dia buru mempunyai agama. Di dalam gerbong kereta yang mereka berdua naiki, Scott mengucapkan salam perpisahan dengan Nika karena inilah saatnya mereka berdua berpisah. Nika sesungguhnya tidak ingin berpisah dengan Scott karena dia sudah merasa sangat nyaman setelah beberapa hari ini bersamanya. Namun karena menyadari bagaimana bahayanya situasi yang sedang terjadi, Scott tidak ingin membiarkan Nika kenapa-napa. Jadi dia memintanya untuk turun di stasiun berikutnya untuk memulai hidup yang baru. Sambil menangis, Nika pun hanya bisa menuruti permintaan Scott dan bertanya tentang siapakah nama Scott serta bagaimana caranya agar dia bisa menemukan Scott. Scott pun lalu mengatakan kalau di tempat asalnya mereka semua tidak diberi nama dan hanya sebuah nomor bernomorkan 47 sebagai nama panggilannya. Dia tidak perlu mencarinya karena nanti jika semua masalah ini sudah selesai, Scott pasti akan menemukan di mana keberadaannya. Yuri ini berada di suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang yang selama ini telah mengatur semua rencana ini. Orang tersebut yang wajahnya mirip dengan Belikov mengatakan kalau wajahnya terasa sangat sakit ketika dia harus menjalankan prosedur untuk membentuk wajahnya menjadi Belikov. Dan kini dialah yang akan menjadi presiden Rusia setelah kematian Michael Belikov dan juga saudara kembarnya Andrei Belikov. Belikov palsu itu lalu meminta Yuri untuk menghapus semua data-data mereka agar hanya mereka berdua saja yang tahu tentang kebenaran ini. Yuri pun mengatakan kalau semua itu telah dia lakukan sebelumnya, namun yang membuat dia khawatir adalah keberadaan Scott yang masih hidup. Karena pasti dia akan memburu mereka berdua, sebab mereka berdua mengetahui dengan pasti kalau Scott merupakan asasin terbaik milik keagensian. Mike dan Jenkins yang masih berada di kantor Interpol mendapatkan perintah dari atasannya untuk menghentikan penyelidikan yang sedang dia lakukan. Karena atasannya itu telah mendapatkan laporan dari Kementerian dan juga Uni Eropa agar mereka menghentikan penyelidikan ini. Yuri Markov, sang kepala FSB, telah menyangkal kalau hantumu itu tidak ada dan Yuri juga telah mengirim laporan yang menyatakan kalau Mike telah melanggar wewenangnya. Mike tentu saja tidak bisa menerima begitu saja keputusan tersebut. Apalagi setelah mendengar tewasnya Andrei Belikov, pasti asasin yang selama ini dia buru akan muncul di pemakaman Andrei Belikov. Ketika Yuri berada di kantor sendirian, dia merasa sangat curiga melihat keadaan di dalam gedung FSB begitu mencekam. Apalagi keadaan di dalam sana begitu sangat gelap, lantaran semua lampu yang ada di dalam sana tidak bisa menyala. Yuri lalu berusaha untuk mencari tahu dengan apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Hingga tiba-tiba Scott menjerat lehernya dan membawa Yuri ke suatu tempat untuk diadili dengan caranya sendiri.
Di dalam bak mandi yang telah dipersiapkan oleh Scott, dia telah menyiapkan sebuah generator yang menghasilkan daya lebih dari 3000 ampere. Pukul 2:30, radio yang ditembakkan di tangan Yuri akan otomatis diaktifkan dan dia hanya bisa mempunyai waktu selama 30 detik untuk memerintahkan assassin di keagensian merubah targetnya dengan menembak rekanannya yang menyamar menjadi Belikov. Yuri boleh memilih untuk tidak melakukan hal tersebut, namun konsekuensinya adalah generator ini akan menyala dan menyebabkan kulitnya meleleh. Ini bukanlah sebuah permintaan, namun situasi ini sudah ditentukan dan dia seharusnya tahu dengan hasil dari keduanya. Di tempat Udry akan didoakan, telah ada lebih dari 100 pasukan khusus terbaik dikhususkan untuk menjaga katedral ini sebagai pembuktian kalau tidak mungkin pembunuh bayaran yang selama ini di dalam pikiran Mac akan muncul di gereja ini. Dan seiring berjalannya waktu, Belikov palsu pun hadir di gereja tersebut untuk mengantarkan kepergian Udry ke liang lahat sebagai cerminan dirinya yang taat beragama. Sementara itu, di tempat Yuri berada, dia pun juga harus segera memutuskan keputusan apa yang harus dia ambil antara dirinya yang harus mati tersetrum ataukah rekanannya. Tak ingin berlama-lama dalam memutuskan, karena waktu yang semakin mepet, dengan terpaksa Yuri pun memerintahkan asasinnya untuk mengganti targetnya menjadi Belikov sekarang juga. Change target, shoot Belikov! It's an imposter, do it! Fucking do it now! Release the gas. Keadaan di dalam gereja pun sangat kacau balau karena tembakan tersebut sehingga membuat sang jenderal keamanan di Rusia memerintahkan semua pihak keamanan membagi keamanan di sana menjadi dua bagian. Let's go! Your man has made a mistake. Mungkin sang jenderal masih mengira kalau assassin itu masih belum bisa untuk membunuh sang presiden, namun nyatanya Scott telah berhasil mendekati Belikov palsu dengan menyamar menjadi salah satu penjaga keamanan sang presiden. Sebenarnya Mike masih tidak begitu percaya begitu saja kalau si hantu gagal melakukan penyerangan ini. Namun setelah melihat sebuah tulisan di atas gereja bertuliskan hal yang sama dikunci salib, membuat Mike menyadari kalau si hantu telah berada di dalam gereja. Shit, he set this up from the very beginning. Where does this key fit? The Archbishop's. Scott pun membawa Belikov ke dalam ruangan uskup besar yang ternyata di dalamnya telah ada assassin yang diperintahkan Belikov berjaga di tempat tersebut. Assassin itu sangat berusaha untuk membunuh pembunuh bayaran terbaik di keagensian dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun sayang, assassin tersebut bukanlah sesuatu yang merepotkan bagi Scott. Setelah membunuh assassin tersebut, Scott bertanya kepada Belikov palsu tentang siapa dia sebenarnya. Namun karena Belikov palsu terlalu bertele-tele dengan jawaban atas pertanyaan yang Scott tanyakan, dia pun menembak Belikov palsu bersama dengan sebuah helikopter yang terus menembaki ruangan tersebut agar Scott mati di dalam sana. Seems I underestimated you. Он убил президента! Merasa kalau helikopter itu telah pergi dari sana, setelah yakin kalau dirinya sudah terbunuh, Scott pun menyingkirkan Belikov palsu dari atas kursi agar dia bisa duduk di sana hingga akhirnya Mac masuk ke dalam sana bersama dengan seluruh kepolisian Interpol demi menangkap dirinya. Don't move! Hands on your head! Selama perjalanannya, Mike mencoba bertanya banyak hal kepada Scott. Namun belum juga Scott menjawab, para agen CIA yang ternyata dipimpin oleh Smith menghentikan laju mereka karena Smith mengira mereka adalah jaringan anggota teroris dari Timur Tengah. Who the hell are you? I'm Agent Smith. We're transporting an international criminal. Oh, Jesus Christ! Load up, boys. Namun sebenarnya itu hanyalah usaha dirinya agar para agen Interpol kehilangan fokus sehingga membuat Scott bisa melarikan diri dari dalam mobil yang membawanya. Cerita pun kembali ketika film ini dimulai dan terlihat Mac yang penuh dengan tanda tanya bertanya dengan maksud dan tujuan Scott di rumah miliknya. Scott sangat mengetahui bagaimana kepribadian dari Mac yang selama ini mengejarnya. Maka dari itu, Scott ingin memberikan Mac pilihan untuk melupakan dia selama-lamanya karena Scott telah mengatur sebuah rencana dengan menyerahkan sebuah mayat dari keagensian lengkap dengan bagaimana kejadian itu bisa terjadi.
Pistol yang digunakan oleh Scott untuk membunuh assassin Liga Agensian juga sudah dia atur agar semuanya berjalan tanpa dicurigai oleh pihak manapun. Mumpung ini masih jam 5 pagi, keluarganya pasti belum terbangun. Jadi inilah waktunya Mike menelepon atasannya untuk melaporkan peristiwa ini. Scott akan memberikan kehidupan kedua untuk Mike hari ini bila dia menuruti segala permintaannya dan jangan lagi mencoba mencari di mana keberadaannya. Dan sebelum film berakhir, di St. Petersburg, Nika terlihat sangat senang setelah menerima sebuah surat karena itu berasal dari Scott yang selama ini mengawasi dirinya dimanapun dia berada. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!